Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang memahami persyaratan paragraf atau kohesi dan koherensi dan memahami teknik pergantian paragraf. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Afifin Nurrohma sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang memahami persyaratan paragraf atau kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan keterpaduan kalimat, sementara itu koherensi merupakan keterpaduan makna. Paragraf yang baik harus memadukan keduanya. Untuk membentuk paragraf yang padu dari segi kalimatnya atau kohesif, Anda dapat mengulang kata kunci, menggunakan kata hubung atau menggunakan kata ganti. Perhatikan paragraf di bawah ini. Indonesia merupakan negara republik. Indonesia dikenal dengan kemajemukan baik dari segi budaya, agama, maupun suku bangsanya. Wilayah yang dimiliki Indonesia juga tergolong luas. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya melimpah ruah. Namun demikian, kesejahteraan masyarakat Indonesia justru memprihatinkan. Paragraf di atas merupakan contoh paragraf yang kohesif. Dalam paragraf tersebut, kata yang dianggap penting diulang-ulang. Selain itu, untuk mengurangi kemonotonan dalam menulis digunakanlah kata gantinya yang mengacu pada kata Indonesia. Pada kalimat terakhir pun digunakan konjungsi antar kalimat, namun demikian untuk menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Sementara itu, untuk mendapatkan paragraf yang koherensif, salah satu tahapnya adalah Anda harus menyusun paragraf yang kohesif. Tidak semua paragraf yang kohesif itu koherensif, namun semua paragraf yang koherensif pasti kohesif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Elo Zakia. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf yang kohesif namun tidak koherensif. Baik, berikut ini adalah contoh paragraf yang kohesif namun tidak koherensif. Bawang merupakan hasil pertanian yang paling dicari saat mendekati Lebaran. Bawang digunakan sebagai bumbu utama masakan pada bulan Ramadan tersebut. Karena banyak peminatnya, bawang akan mengalami kenaikan saat Lebaran mulai dekat. Bawang juga sangat bagus untuk kesehatan. Paragraf di atas bisa dikatakan kohesif. Semua unsur paragraf koherensifan sudah terpenuhi. Namun demikian, Anda dapat melihat pada kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Kalimat terakhir adalah kalimat yang sumbang. Semua kalimat membicarakan bawang di saat mendekati Lebaran. Sementara itu, kalimat terakhir justru membahas mengenai bawang yang menyehatkan. Dengan demikian, paragraf tersebut kohesif meskipun belum koherensif. Baik, saya Muhammad Fajar Aryadi akan melanjutkan penjelasan teman saya. Memahami teknik pergantian paragraf. Proses perpindahan antara paragraf satu ke paragraf berikutnya harus hati-hati. Anda tidak bisa secara serta-merta melompat terlalu jauh pindah pokok bahasan dari bahasan satu ke bahasan yang lain. Meskipun setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda, Anda harus pandai menyambungkan paragraf tersebut dengan konjungsi antara paragraf. Anda juga harus memperhatikan kalimat terakhir pada setiap paragraf sebagai pijakan mengembangkan paragraf berikutnya. Berikut ini adalah contoh perpindahan dalam paragraf dalam karangan ilmiah yang pokok bahasanya masih berdekatan, yakni mengenai gambar. Gambar yang terdapat pada cerita narasi merupakan simbol yang mewakili kosakata atau istilah tertentu. Misalnya, gambar rumah, masjid, sejadah, dan sebagainya. Gambar-gambar tersebut adalah bagian dari narasi cerita, bukan gambar cerita atau ilustrasi cerita. Selain sebagai penguat cerita, gambar dapat menjadi perangsang bagi anak untuk mengikuti jalannya cerita. Anak akan senang dan tertarik dengan gambar-gambar yang ada dalam cerita. Selain itu, gambar dalam cerita berfungsi sebagai media pembelajaran konsep-konsep tertentu sesuai dengan gambar itu. Paragraf selanjutnya. Melalui gambar-gambar yang disisipkan dalam cerita, pembelajaran pengembangan bahasa dapat dilakukan. Mereka akan melihat gambar sebelum mengenal bahasa verbalnya untuk konsep tertentu.
Anak akan mengenal bahasa atau kosakata dari gambar yang dilihatnya itu. Tentunya melalui bantuan guru atau orang tuanya. Gambar juga akan menuntun anak untuk mengembangkan daya imajinasi dan kognitifnya. Dari dua paragraf tersebut, kita bisa melihat kecocokan atau kehubungan itu melalui kata gambar, karena dalam dua paragraf tersebut ditekankan kata gambar yang berulang-ulang. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Zafar. Di sini saya sebagai pemateri. Nomor 2. Presiden merupakan jabatan yang penuh dengan misteri. Sangat sulit diprediksi siapa yang bakal menduduki posisi jabatan nomor 1 di sebuah negeri itu. Banyak pihak begitu mengusahakan agar dapat menduduki jabatan presiden. Namun demikian, hal itu tidak lantas dapat menjamin terwujudnya keinginan tersebut. Di pihak lain, jabatan menteri sebagai pembantu presiden lebih mudah diprediksi. Beberapa bisa diramalkan melalui kiprah keprofesionalnya di kancah nasional atau internasional. Sedangkan beberapa lagi bisa diramal melalui kedekatannya dengan presiden. Karena hal itulah, jabatan menteri dianggap tidak semisterius jabatan presiden. Pada paragraf kedua, konjungsi antar paragraf digunakan karena bahasan yang ditulis melompat. Pada kalimat terakhir, paragraf pertama masih bisa dibahas mengenai jabatan presiden. Sementara itu, pada awal paragraf kedua dibahas mengenai jabatan menteri. Hal tersebut berarti mengalami lompat pokok bahasan. Hal yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut agar kohesian terjaga adalah dengan menggunakan konjungsi antar paragraf. Hal ini tidak terjadi pada contoh pertama. Pada kalimat terakhir, paragraf pertama dibicarakan masalah gambar, sedangkan kalimat pertama, paragraf kedua juga membicarakan masalah gambar. Jadi, tidak perlu konjungsi antar paragraf. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai persyaratan paragraf, kohesi dan koherensi, dan teknik pergantian paragraf. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.